Sepakat ya? Nah, Sepakat. jadi saya mengimani, saya percaya kepada Yahweh Yesus HaMashiach Elohim yang nyata dan berkuasa, dan saya juga mengalami kuasa Tuhan dalam hidupku, kehadiran Tuhan dalam hidupku, gitu loh. Tetapi karena di sini bukan memberitakan diri saya, tapi memberitakan firman Tuhan, ya. Apa yang tertulis dalam kitab suci, itu yang saya beritakan di sini. Ya. Udah ya? Kalau nanti ada sesi kesaksian pribadi boleh, tapi ini kan memberitakan apa yang tertulis dan memberitahukan perbuatan-perbuatan Yahweh Yesus HaMashiach yang telah disaksikan para nabi dan para rasul, yang telah didokumentasikan di dalam kitab suci. Siap. Tadi kita merujuk kepada imani saja atau iman buta atau apapun itu. Nah, kembali saya jelaskan tadi bagaimana di antara kita bisa menjelaskan sesuatu fisik yang kita buktikan, yaitu yang namanya mujizat yang ditinggalkan, yang bisa dirasakan oleh semua orang Kristen sehingga menyangka bahwa betul Yesus adalah Tuhan. Begitu juga dengan saya, Yeshua Al-Masih adalah Tuhan, dan begitu juga dengan saya bahwa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guru umat manusia. Karena Nabi Muhammad sendiri, karena Al-Quran sendiri mengatakan litubayyina linnazi manuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Quran atau Al-Zikrah diturunkan untuk seluruh umat manusia dan dijelaskan kepada agar Nabi Muhammad menjelaskan kepada mereka yang mau berfikir. Oke? Nah, sekarang Mikana, tunjukkan saya sesuatu di luar dari Mikana, karena Mikana menjelaskan sesuatu adalah di dalam diri Mikana yang tidak bisa saya lihat. Bisa saja contoh, bisa saja di luar Mikana. Kalau Mikana kan konsisten nih, konsisten menyampaikan firman Tuhan lah istilahnya kan. Kalau Mikana bilang saya merasakan bla bla bla, oke lah, oke, saya tambah, saya mengambil kesimpulan bahwa 20% saya percaya bahwa Mikana betul-betul merasakan bahwa dia merasakan mujizat Yesus. Tapi yang lain-lainnya apakah merasakan? Penghujat-penghujat di luar sana. Pelan-pelan dulu biar Mikana paham, pelan-pelan. Biar Mikana paham. Maksud saya adalah fisik, bukti fisik, yaitu nabi-nabinya Mikana atau Yeshua Al-Masih meninggalkan yang namanya mujizat. Contoh, Musa membelah lautan, itu kita dengar, tetapi itu hanya cerita, betul? Tetapi kita meyakini, kita mengimani. Itu bukan cerita, memang pernah terjadi. Betul, dan itu memang terjadi. Tetapi tidak ada yang mampu membuktikan bahwa itu betul-betul pernah terjadi atau betul mujizat, tetapi keimanan yang membuat kita yakin. Sepakat ya? Loh, memang itu faktanya pernah terjadi. Oke. Yeshua Al-Masih membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang sakit, atau apapun itu. Kita semua meyakini itu atau pernah mendengarkan itu, dan itu dikatakan mujizat. Di dalam Islam dikatakan mujizat satu-satunya yang mampu dirasakan oleh seluruh umat manusia adalah mujizatnya Nabi Muhammad sampai detik ini. Yaitu apa? Yaitu Al-Quran. Nabi Muhammad meninggalkan Al-Quran, lalu dikatakan itu adalah mujizat yang bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia. Kenapa? Kan begitu pertanyaannya. Kenapa? Pertama, di dalam Al-Quran, di surah kedua dikatakan Dzalikal kitabu la raiba fihi muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fix untuk umat Islam mengatakan bahwa tidak ada keraguan-raguan di dalam kitab ini, kitabah. Itu yang pertama. Yang kedua, di Al-Baqarah ayat 22, 21, 22, 23. Apabila kamu meragukan apa yang kami turunkan kepada umat kami, yaitu Al-Quran, maka silahkan buat surah semisalnya walaupun hanya dengan satu ayat. Sampai detik ini tidak ada yang mampu membuat sejenis dengan Al-Quran. Oke, itu terbukti. Tetapi ini adalah keimanan, bagaimana kita memahami bahwa ini adalah salah satu mujizat Rasulullah SAW yang tidak ada yang mampu mengganggu gugat. Maka dari itu Al-Quran itu dikatakan tidak mungkin Al-Quran itu dituliskan satu buku semua penerjemahannya. Harus dan wajib ada teks originalnya. Maka itu yang saya bisa sampaikan, yaitu Nabi Muhammad memiliki yang namanya mujizat sampai detik ini. Semua manusia bisa merasakan. Pertanyaan saya, apakah ada mujizat fisik atau mujizat yang betul-betul terbukti bukan hanya cerita belaka, bisa Mikana tunjukkan kepada saya dan saya bisa pikirkan bahwa oh betul, Yeshua Al-Masih itu betul adalah Tuhan.
karena meninggalkan mujizat untuk Mikana rasakan secara fisik. Dan walaupun iman yang lemah bisa merasakan, sama seperti Islam, iman yang lemah pun bisa merasakan bahwa inilah salah satu mujizatnya Nabi Muhammad yang ditinggalkan sampai detik ini. Tepuk tangan buat Tuhan. Oke, Rasid ya, kayaknya hebat banget gitu ya kan. Padahal kalau kita kaji kitabnya si Rasid ini, tadi dia mengatakan dengan pede, buatlah semisal satu surah, ada nggak yang bisa membuatnya? Nah, contoh di dalam kitabmu itu kan ada satu surah itu, Al-Fatihah itu satu surah nggak? Itu satu surah nggak, betul nggak? Kok nggak jawab? Kayaknya berat sekali. Satu ayat dikatakan, walaupun hanya dengan satu ayat. Iya, buatlah semisal satu surah. Betul. Di dalam kitabmu ada berapa surah? Ada banyak. Ya, berapa jumlahnya semua? 30, ada 30 juz. 30 juz. Satu surah bermacam-macam. Al-Fatihah itu satu surah nggak? Suratul Fatihah ya, ayat Satu surah kan? Al-Fatihah. Nah, dari Al-Fatihah sampai An-Nas berapa surah? 114 surah. Ya. Kemudian Al-Fatihah itu kan satu surah, itu kan 7 ayat toh? 7 ayat. Artinya di mana kitabmu berkata kalau kamu ragu, buatlah semisal satu surah. Siapa yang bisa menandinginya? Nah, kalau ternyata isi kitabmu itu malah membahas kitabnya agama orang lain, dan sudah itu ditulis oleh nabi-nabi dan rasul-rasul dari Israel, lalu itu juga kemudian ada dalam kitabmu, bagaimana? Masih bisa lagi dibilang itu Mana jawabannya? Saya tunggu jawaban dulu. Baik, oke, mari kita bahas. Mikana nggak bosan mempertunjukkan. Oke, silakan. Baik. Jadi nggak usah gini izin sedikit. Mikana, kalau kamu selalu meminta bahwa bahasa orang dahulu dengan bahasanya Nabi Muhammad itu sama, dan mereka harus menyamakan dengan bahasanya apa yang dia ucapkan, kamu tiap malam menunjukkan dirimu, jati dirimu, Mikana. Saya sudah menjelaskan berulang-ulang, Pastor Loading, terus Papi Gembala, dan semua muslim sudah menjelaskan, tapi kamu tetap kekeh dengan apa yang ada di kapasitasmu gitu loh. Nah, makanya saya mencoba beralih ke tema lain dengan apa yang kau ucapkan, bahwa imani saja. Jadi nggak usah balik lagi ke kitab yang dulu. Kita buktikan saja apakah ada mujizat yang ditinggalkan Yesuahmu untukmu dan bisa kau tunjukkan kepada saya. Itu aja dulu. Kenapa kamu takut? Mari kita bahas. Ternyata ya satu surah dalam kitabmu itu ada Al-Fatihah 7 ayat. Bahkan ada yang mampu membuat semisalnya. Ya, ada lagi yang lebih pendek dari itu. Ada 3 ayat, yaitu An-Nas, ya, surah ke 110. Ya, sementara isi kitabmu fix dia nggak ngerti pertanyaan saya. Loh, buktinya ini isi kitab saudara. Coba kita bahas dulu dari Al-Baqarah dulu deh, ya. Dari Al-Baqarah kita akan bahas, ya, itu firman-firman siapa di dalam Al-Baqarah kalian, surah Al-Baqarah, ya. Malam ini mari kita bahas dulu surah Al-Baqarah. Nanti selanjutnya surah Ali Imran. Firman Allah. Iya, dalam kitabmu buktinya. Mikana, saya bertanya dulu. Jangan uraikan Al-Quran. Gini. Mikana, saya sudah membuktikan bahwa di dalam iman Islam memiliki yang namanya nabi atau rasul. Rasulnya Islam memiliki mukjizat. Mukjizatnya bisa kita rasakan sampai detik ini. Tuhanmu punya mukjizat tidak? Jawab. Iya kan, kamu bilang kamu rasakan itu dalam Al-Quran. Coba izin, jawab dulu. Tuhanmu punya mukjizat tidak? Al-Baqarah. Kita akan buktikan di Tuhan, surah Al-Baqarah. pertanyaan saya, Mikana tidak berani jawab. Kalau Tuhanmu, berarti Mikana tidak punya mukjizat yang bisa dirasakan. Mikana tidak punya mukjizat fisik yang bisa dirasakan. Berat. Coba, saudara. Bukan panik Mikana. Kamu nggak nyambung. Mari kita bahas. Kamu nyambung tidak Mikana? Saya sangat nyambung. Tadi kamu nyambungnya di mana? Pertanyaan saya apa? Loh, di mana ya? Kalian bisa pertanyaan saya. Kitab kalian dan saya bertanya Mikana, bertanya, tanda tanya.
Tanda Buatlah tanya. semisal satu surah. Ada nggak yang Mikana, saya bertanya. Sedangkan istri kita saudara. Saya bertanya. Itu di sana ada firman-firman Yahweh. Bertanya, saya bertanya. Nabi-nabinya kepada umatnya, kenapa itu ada dalam kitabmu? Artinya Saya bertanya. terbantah. Buatlah semisal Saya satu surah. bertanya. Saya bertanya. Bukan menguraikan Al-Quran, bukan menguraikan Bible. Kita Iya, bertanya. makanya Saya mari bertanya. Kita bahas Markibah. Mari kita bahas. Betul. Apanya? Apa kata Apanya? kita? Mau bahas Al-Quran. Semisal satu surah. Oke. Apakah yang bisa menandingi Diam dulu itu Mikana. di Diam dalam dulu. Al-Quran itu Ada apa dua kita pertanyaan. tahu? Oke, ada dua. Ada dua. Simple. Mari kita bahas. Ya sudah. Firman-firman Yahweh ada di sana. Oke. Simple. Ada dua. Kamu mampu menjawab pertanyaan saya atau kamu mau menguraikan Al-Quran? Loh, mampulah menjawab. Ya jawab. Ya jawab. udah, Itu yang saya mau ini jawab. Mari kita Jawab, lihat jawab. pula. Jawab pertanyaan saya. Itulah buktinya mujizat Tuhan saya. Mana? Ya, mujizat Mana? Tuhan saya. Sampai Apa? Quranmu pun ya. Sampai Quranmu pun di dalam Lo kok gak kamu mengklaim? Kamu mengklaim? Saya mengklaim. Lo mana? Buktinya mujizat. Mana? Tapi kalian bisa Mana mengatakan tertulis? mujizat Yahweh Yesus Mana? manusia. Di mana firman-firman Yahweh pun sampai ada dalam kitabmu. Yang mana firmannya? Yahweh pakai bahasa Arab. Haleluya. Yahweh pakai bahasa Arab. Haleluya. Oh, Yahweh pakai bahasa Arab. Rasid. Yahweh pakai bahasa Arab. Bahasa itu bahasa kan Yahweh memakai bahasa Arab. Yahweh memakai bahasa Al-Quran. bukan tentang bahasa Rasid, artinya firman. Mikana bangga. Perintah. Dengar dulu Rasid. Coba Mikana, blunder sendiri. Rasid, dengar, ini bukan berbicara tentang bahasa, tapi firman-firman Yahweh, perintah-perintah Yahweh kepada nabi-nabinya, rasul-rasulnya atau kepada umatnya, itu juga ada dalam kitabmu. Kau tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Sudah dua. Dengar Rasid. Sudah dua pertanyaan saya, kau tidak mampu jawab. Rasid, kan kamu bilang, oh mujizatnya Nabi kami itu, kami bisa merasakan dia meninggalkan Al-Quran, di mana kami bisa merasakan mujizatnya itu ada Al-Quran, dan buatlah semisal satu surah, siapa yang bisa menandingi? Ada. Rasid, justru Ada yang bisa menandingi. Kan kamu tanya apa mujizat yang ditinggalkan Yahweh? Apa yang ditinggalkan? Itu dia. Mana? Firman Yahweh, perintah-perintah Yahweh. Sampai kalian bisa merasakannya, sampai itu ada dalam kitabmu, cuman diubah. Nggak tahu malu Mikana, mempermalukan diri Mikana. Mikana mempermalukan diri. Yahwehnya bahasa Arab. Yahweh pakai bahasa Arab. Markibah, makanya jangan panik, Rasid. Markibah dari Al-Baqarah dulu kita bahas. Yang panik siapa? Firman Yahweh, Yang panik siapa? Mana buktinya? Yang ditulis oleh para nabi dan para rasul. Oke. Buktinya? Baik, silakan baca. Mana? Al-Baqarah 2 ayat 31. Loh, kenapa mau mengeluarkan Al-Quran? Ya Tuhan. Saya mau tanya, Mikana, nyambung tidak pertanyaan saya ketika saya bertanya, Mikana, ada tidak mujizatnya Yesus yang ditinggalkan? Malah kamu nguraikan Al-Quran. Diskusi apa ini Mikana? Firman Yahweh, perintah-perintah Bapa Yahweh Masia itu ada dalam kitabmu, tapi yang diubah. Mana? Sejak kapan Yahweh pakai bahasa Arab? Di mana kata Yahweh pakai bahasa Arab? Coba mana? Kita enggak. Aduh, justru di dalam bingung. Ini bukan berbicara tentang bahasa, tapi loh, terus kenapa kamu mengklaim? Kenapa kamu mengklaim? Yang diberikan kepada Kenapa Mikana mengklaim? Dalam kitabmu, Rasid. Lantas kenapa Mikana mengklaim? Jadi ilah bangsa Arab yang berfirman, padahal itu firman Yahweh. Itu terus kepada umatnya. Mana firmannya Yahweh? Mana? Ya, makanya mari kita bahas Al-Baqarah dulu. Terus mujizatnya mana? Mujizatnya mana? Iya, baca dulu. Silakan baca. Enggak, mujizatnya mana? Ya itu dia, firman Yahweh ada dalam kitabmu, tapi di mana katanya? Kok bisa mengklaim bahwa itu mujizatnya Yahweh? Mari kita berbicara pakai data, pakai dalil dong, pakai dalil. Enggak, di mana mujizat? Sejak kapan dikatakan bahwa Yahweh mempunyai mujizat di Al-Quran? Di mana? Karena apa? Perintah-perintah Bapa Yahweh, Tuhan Yahweh, itu ada dalam kitabmu juga. Loh, kalau memang itu Tuhannya, kalau memang itu satu-satu Tuhan, bukan Tuhan manusia, gimana? Ilah bangsa Arab. Padahal mana? Saya mau lihat contoh nih. Pada Adam. Ya, sebentar ya, jangan kejang-kejang. Jangan kejang-kejang. Kejang-kejang. Ya sudah, diam dulu. Kalau tidak kejang, diam. Loh. Ya. Diam dulu. Rasid. Gantian. Come on, kalau tidak kejang, gantian. Oke, kalau tidak kejang, gantian.
buatlah semisal surah ketika Nih, saya nih. tunjukkan datanya. Oke. Lalu kamu mulai panik, Rashid, kejang-kejang Oke. kamu, Rashid. Oke, diam dulu. Oke, diam dulu ya. Diam dulu. Saya ulangi lagi. Tadi ada yang mengatakan bahwa iman buta atau imani saja. Kan begitu? Ya kan dia beriman buta. Sabar dulu. Di dalam Islam, kami memiliki yang namanya Rasul, kami memiliki yang namanya Nabi. 25 Nabi, ada 5 Nabi Ulul Azmi. Yaitu apa? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad. Mulai Nabi Ibrahim sampai Musa sampai Isa, mereka diturunkan yang namanya apa? Firman langsung yang untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia di zamannya. Oke? Seluruh umat manusia di zamannya. Tapi tidak ada aturan atau tidak ada ajaran yang namanya manusia Tuhan menjadi manusia, itu tidak ada. Satu pun klaim itu tidak ada. Nah, lalu mujizat-mujizat nabi-nabi sebelumnya itu tidak ada mujizatnya yang bisa kita lihat langsung, kita rasakan langsung sampai detik ini. Satu-satunya mujizat yang kita bisa rasakan yaitu apa? Yaitu Al-Qur'anul Karim, yaitu mujizatnya Nabi Muhammad, karena dialah yang membawakan Al-Qur'an itu. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'an, litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, untuk seluruh umat manusia. Tetapi hanya orang-orang yang berakal yang menerimanya. Lalu orang yang berakal ini, yaitu orang Islam, memahami bahwa yang namanya Al-Qur'an itu mujizat Rasulullah. Kita tidak bahas isinya nih. Kita tidak bahas isinya. Jangan senggol Al-Qur'an. Saya menjelaskan Al-Qur'anku, dan coba kamu jelaskan imananmu. Apakah Yesus meninggalkan salib, paku, terus mahkota berduri atau bajunya atau apapun itu, mujizat yang pernah kita lihat. Jadi kayak contoh nih, insya Allah kalau bilang Mikana, Rashid, saya sudah pernah ke Israel, di sana ada salibnya Yesus. Insya Allah. Sebentar, saya jelaskan. Biar terlalu panjang. Oke, ya udah, mana? Jelaskan sama seperti saya, jangan masuk dalam Al-Qur'an dulu. Gitu. Kamu bilang jangan senggol Al-Qur'an saya. Jangan dulu. Belum masuk. Karena belum masuk, saya menjelaskan Al-Qur'an dan belum masuk ke senggol-senggolan. Dengar Rashid. Ya. Karena Mikana sudah tidak mampu menjelaskan Bibelnya. Nggak gini aja, Mikana udah tidak mampu. Tapi isi kita banyak sekali di sana firman-firman Yahweh, perintah-perintah Yahweh kepada nabi-nabinya dan rasul-rasulnya, tapi diubah dalam kitabmu jadi itu milik firman. Berarti bukan. Jangan mengklaim berarti bukan. Kok diubah? Kita bisa lihat dari kisahnya, dari Kisah siapa? Kisah siapa? Jangan lari dulu tapi. Oke, boleh. Saya lama di sini, saya bisa berjam-jam di sini. Bahas dulu. Ya oke, bahas dulu. Kamu punya mujizat, Yesusmu meninggalkan mujizat. Yesuahmu. Dari Al-Baqarah berapa banyak di sana? Ada. Saya minta Yesuahmu. Perintah-perintah Yahweh, firman-firman, kisah-kisah Nabi dari Israel. Saya meminta Yesuahmu meninggalkan mujizat buat kamu, buat kalian. Itu yang saya minta. Yesuahmu meninggalkan mujizat, itu yang saya minta. Tidak punya kan? Takut kan, udah aku bilang. Tidak punya kan? Sampai berarti bisa merasakan mujizat. Oke, saya terima. Oke. 5 detik. Mikana beriman kepada Yesus karena adanya Al-Qur'an. Tepuk tangan buat Tuhan. Oh, tidak. Lah, kenapa katanya? Tidak. Katanya karena kamu bilang tadi, buatlah semisal satu. Kamu bilang mujizatnya Yahweh ada di Al-Qur'an. Kan kamu tadi menyampaikan isi kitabmu. Itu salah satu tantangan. Ini. Mari kita bahas. Justru. Kenapa? Terus kapan saya mendengarkan ada gak mujizatnya Yesus? Yesua. Bahas dalam kitabmu. Lalu kapan saya mendengarkan mujizatnya Yesua bisa kau lihat? Itu dia mujizat Tuhan Yahweh Yesua, maksudnya firman-firmannya, perintah-perintahnya kepada Nabi itu dibahas dalam kitabmu. Itu mujizat. Kamu bilang tadi mujizat dalam agamamu. Loh, itu mujizat Mikana. Blunder dia. Itu mujizat. Dengar dulu. Ya, kamu mengakui Al-Qur'an mujizat? Bukan. Kamu udah goyang imannya. Udah goyang imannya. Bukan pintar mempelintir. Kan kamu bilang bahwa kalian merasa. Oke, coba.
Kita dengarkan orang yang sudah goyang imannya karena dia percaya Bible karena adanya Al-Quran. Rasid, kan kamu bilang mujizat yang ditinggalkan nabimu adalah yaitu meninggalkan Al-Quran. Betul. Yesus ini meninggalkan apa? Itu yang saya tunggu. Al-Quranmu itu banyak sekali di sana firman-firman Yahweh, perintah-perintah Yahweh kepada nabi-nabi dan Bukan. tapi diubah Lu kenapa nih, Kana? ilah bangsa Arab. Enggak, lu kenapa? Firman Yahweh, perintah-perintah Yahweh kepada para nabi dan para rasul. Artinya kalian juga ikut merasakan firman-firman Yahweh itu. Apa sih? Apa? Lu ngomong apa? Yesus Hamas itu dahsyat dan luar biasa. Apa? Sampai Mana? firmannya pun, perintah-perintahnya pun ada satu golongan atau yang mengambil firman-firmannya. Mana? Tunjukkan saya. Ya udah, mari kita bahas. Mana, tunjukkan saya satu firmannya. Ya udah, nggak apa-apa, kita ikuti teman-teman. Mikana tidak mampu menjawab. Dia selalu mengais-ngais ke Al-Quran. Udah. Jangan ngais-ngais. Jangan ngais-ngais, saya tidak ngais-ngais. Justru Kenapa saya kamu tidak fokus ke Bible-mu, ke agamamu? sampai Imani bisa saja. merasakan mujizat Yahweh, Imani saja. Manusia, yang dimana firman-firman Imani saja. perintah-perintahnya itu ada dalam kitabmu tapi diubah jadi miliknya ilah bangsa Arab. Padahal itu adalah firman Makanya kamu beriman gitu. Makanya kamu beriman. Haleluya. Hah? Makanya kamu beriman gitu. Haleluya. Ya, Yahweh menubuatkan. Hah. Yaitu di Yeremia 23:30 bahwa akan ada yang mencuri firman-Nya. Hah. Haleluya. Yang mana firman yang dicuri? Tapi di ayat 38 diputar balik. Ya, diputar balik. Ya, kok ngaku-ngaku. Ya.